Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang paman Nabi, sahabat Nabi, sekaligus saudara sepersusuan Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku Arab di sekitar Mekah. Ia senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Oleh karenanya, ia sering menjadi incaran di padang pasir yang sepi. Tapi, jika disebut namanya, siapapun dan berapapun jumlah orang yang berniat jahat kepadanya pasti akan tumbang. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib ini semakin bersinar karena pada saat berburu ia berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki wilayah Mekah, masyarakat semakin mengaguminya sehingga ia disebut sebagai Soyad al-Usud atau sang pemburu singa. Sebagai putra Abdul Muthalib, Hamzah sangat peduli terhadap nasib keponakannya Muhammad SAW. Sejak kecil, Hamzah sangat paham sifat kejujurannya dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan simpati karena umurnya hanya terpaut 2 tahun. Maka pada saat Muhammad SAW mulai menyeru pada Islam di umur 40 tahun dan mendapat ancaman serta kencaman dari kaum Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu membela dengan sepenuh hati. Andai tidak ditahan oleh kakaknya Abu Thalib, ia sudah menghunuskan pedang membunuh siapa saja yang berusaha menyakiti Muhammad SAW. Padahal Hamzah sendiri tidak memeluk agama Islam. Namun begitu ia sangat mendengar ayat Al-Quran, ia tertegun dan hatinya yang keras pun mencair, dan ia mulai terpikat dan yakin bahwa itu bukan untayan dan buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak menyentuh Muhammad kemudian membalasnya kepada kaum muslimin yang lemah, hingga pada saat Abu Jahal yang sangat membenci Muhammad itu mencaci hingga menyakitinya. Melihat perlakuan Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru pulang berburu dan mendengar keponakannya diperlakukan seperti itu langsung marah dan menuju Darun Nadwah, tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi menggunakan busurnya hingga jatuh tersungkur dan berdarah. Seluruh petinggi Quraisy terkejut melihat keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima melihat Hamzah dengan amarahnya langsung menyebut bahwa dirinya pengikut Muhammad dan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari Hamzah kita belajar sifat yang tawadhu. Dia orang besar, dia orang terpandang. Suatu hari ia ditanya oleh seseorang, "Siapa yang lebih besar, engkau atau Muhammad?" Orang itu sebenarnya bertanya tentang masalah usia, artinya siapa yang lebih tua usianya. Tapi Hamzah mengatakan, "Rasulullah lebih besar daripada saya, tapi saya dilahirkan lebih dulu daripada beliau." Apa sulitnya seorang Hamzah mengatakan, "Saya lebih dulu, ya saya lebih tua." Tapi Hamzah mengajarkan kepada kita adab, kepada orang yang mulia, kepada orang yang berilmu, apalagi Rasulullah SAW. Dan sejak itu beliau selalu mendampingi keponakannya Muhammad SAW kemanapun ia pergi dalam suka maupun duka, dan menjadi tameng perisai bagi tangan-tangan yang ingin melukai dan menyakiti Nabi, sehingga membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lain yang ingin memeluknya. Kaum kafir Quraisy yang semena-mena terhadap kaum muslimin yang lemah, kalau saja Hamzah tidak dicegah oleh kakaknya dan keponakannya itu, ia sudah membunuh semua orang yang berusaha menyakiti kaum muslimin. Karena Rasulullah selalu memintanya agar bersabar, sekalipun harus menjalani hidup di sengsara di lembah Abu Thalib. Saat kaum Quraisy memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim selama 3 tahun lamanya, saat Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati, sekalipun sebenarnya ia mampu menghadapi kaum Quraisy. Dan ia beserta kaum muslimin yang lain membangun kota Madinah sebagai basis besar dakwah yang baru. Pada tahun kedua Hijriah, kaum muslimin berniat mencegat kafilah dagang Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas kaum Quraisy. Kabar ini hingga sampai di Mekah dan terdengar oleh Abu Jahal, yang menjadi kesempatan besar untuk mengobarkan api peperangan terhadap umat Islam di Madinah.
Saat itu turunlah wahyu Allah yang mengizinkan untuk berperang. Hamzah bin Abdul Muthalib ini ditunjuk Nabi sebagai panglima peperangan di lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam. Sekitar 300 pasukan Islam melawan kurang lebih 1000 personil Quraisy. Perang yang diawali dengan perang tanding ini meletus dengan sengit. Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraisy yang paling membenci Nabi Allah Muhammad, ayah Hindun, Utbah bin Rabi'ah dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar secara kilang gemilang. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan perang hingga ia tidak lagi disebut sang pemburu singa. Kini ia dijuluki singa Allah dan Rasulnya karena kegigihan membela Islam dan Nabi Allah Muhammad. Perang Badar menorehkan kesedihan kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam merebak di Mekah. Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad untuk membalas dendamnya atas kematian ayah, paman beserta adiknya. Dendam kaum Quraisy terlaksana 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah. Kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun 3.000 pasukan. Mereka bergerak ke Uhud di Madinah. Rasulullah SAW dan Hamzah menjadi sasaran kaum Quraisy di perang Uhud ini. Hamzah diserang banyak musuh, tapi dengan gagahnya ia berhasil menumpas satu persatu musuh Islam. Tidak kurang dari 30 musuh tumbang di tangannya. Kemenangan sudah diambang pintu, tetapi para pemanah muslim itu tergiur harta rampasan. Tentu kaum muslimin memenangi peperangan ini. Hingga saat Hamzah lengah, ada seseorang yang mengincarnya yang bernama Wahsy dari kejauhan yang sudah dalam bidikan tombaknya dan berhasil menancapkan tombak itu ke punggung bawah Hamzah sehingga tembus ke depan. Paman Nabi ini masih sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wahsy, tapi tombaknya terlalu dalam melukainya dan hanya beberapa langkah saja ia mampu berjalan dan menghembuskan napas terakhirnya sebagai syahid. Sehingga kaum muslimin terdesak hingga bersembunyi di atas bukit Uhud, dan Nabi Muhammad SAW itu terus diincar dan diburu kaum Quraisy hingga berdarah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenazah yang lainnya dihampiri Hindun dengan dendam yang berkerak. Dikoyahkan tubuh Hamzah dan dikunyah jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Andai saja Hindun menelan jantung Hamzah, mungkin ceritanya akan berbeda, karena sesuai sabda Nabi Muhammad, orang yang menelan bagian tubuh Hamzah itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Usai peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya menghampiri jasad korban para syuhada yang gugur, sehingga langkah Rasulullah SAW terhenti di hadapan jasad paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Air matanya menetes di kedua belah pipinya. Tidak pernah berpikir selintas bahwa moral bangsa Arab turun hingga sedemikian rupa. Saking teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad pamannya. Lalu Nabi berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah SAW menyolatkan para syuhada satu persatu. Yang pertama, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mensolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib terlebih dahulu. Lalu dibawakan jenazah pertama di samping jenazah Hamzah, sementara jenazah Hamzah tetap dibiarkan di situ. Lalu dibawa lagi jenazah kedua di samping jenazah Hamzah. Lalu begitu terus menerus hingga kurang lebih dari 70 kali Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin mensolatkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitu dalam cinta Rasulullah terhadap pamannya tersebut. Kesedihan yang mendalam itu benar-benar dirasakan Rasulullah SAW ini atas syahidnya sang paman tercinta. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati Rasulullah. Maka setelah pembebasan kota Mekah 5 tahun kemudian, Wahsy sang pembunuh Hamzah memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meminta diceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah. Kepedihan hati Rasulullah yang belum hilang semakin pedih ketika Wahsy menceritakan.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Wahsy pergi menjauhi dirinya. Rasul tidak mau melihat wajahnya. Namun ketika keislaman Wahsy diterima, sisi kemanusiaan Muhammad ini melekat. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, inilah aku. Jangan kau hukum aku karena aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku sudah memaafkan Wahsy." Hamzah bin Abdul Muthalib ini tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang yang besar dalam sejarah Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib ini mendapatkan gelar Sayyidu Suhada atau para pemimpin orang-orang yang mati syahid, dan Asadullahi wa Asadu Rasul, singanya Allah dan singa para Rasul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam cerita singkatnya paman Nabiullah Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.